Sobat finansial, bayangkan sebuah dunia di mana transaksi digital menjadi senjata dagang, dan sistem pembayaran jadi medan pertempuran. Di tengah panasnya isu perang dagang antara Amerika Serikat dan berbagai negara, tiba-tiba muncul dua nama dari Indonesia yang jadi sorotan, Kris dan GPN. Bukan startup unicorn, bukan juga produk ekspor besar. Tapi sistem pembayaran lokal kita, yang kini diperhatikan serius oleh Washington. Kok bisa? Apalagi, di saat tarif impor dari pemerintahan Amerika mulai dinaikkan lagi, terutama dalam rencana lanjutan kebijakan perdagangan Trump, Indonesia justru sedang gencar mendorong kemandirian sistem transaksi domestik. Disinilah aroma gesekan mulai tercium. Amerika melihat ada ancaman, bukan dari senjata, tapi dari kebijakan teknologi finansial, yang dianggap bisa memutus ketergantungan pada sistem global berbasis dolar. Sobat finansial, di video kali ini, kita akan bahas kenapa Kris dan GPN bisa masuk ke dalam radar Amerika, apa kaitannya dengan strategi tarif, dan bagaimana dampaknya ke ekonomi digital kita. Plus, tentu saja, peluang yang bisa kita manfaatkan sebagai investor cerdas. Sobat finansial, belakangan ini Amerika Serikat kembali mengencangkan sabu perangnya di arena dagang. Pemerintahan Amerika Serikat kembali mengumumkan kenaikan tarif impor dari Cina, terutama pada sektor teknologi, kendaraan listrik, dan logam penting seperti baja dan aluminium. Tapi ternyata, isu ini bukan cuma tentang ekspor-impor barang saja. Dunia sedang bergeser ke arah perang yang lebih halus, perang sistem dan pengaruh. Nah, disinilah Kris dan GPN mulai diperhatikan. Di tengah dominasi sistem pembayaran global seperti Visa, Mastercard, dan infrastruktur berbasis dolar, Indonesia justru meluncurkan sistem pembayaran domestik yang bebas dari ketergantungan pada jaringan asing. Kris, satu kode untuk semua pembayaran digital, dan GPN, gerbang pembayaran nasional, menjadi simbol kedaulatan finansial digital kita. Bagi Amerika, ini bukan kabar baik. Ketika negara-negara berkembang seperti Indonesia, mulai menciptakan sistem mandiri yang memotong aliran fee ke perusahaan-perusahaan raksasa AS, maka secara langsung mereka akan kehilangan pengaruh dan potensi pemasukan besar. Jadi sobat finansial, ketika negosiasi tarif dibuka kembali, bukan cuma soal produk dan pabrik yang dibicarakan di balik meja, tapi juga soal siapa yang mengendalikan arus uang digital dunia. Sobat finansial, yang menarik, Amerika Serikat tidak secara terang-terangan menolak Kris atau GPN. Tapi mereka mulai menyebut sistem ini sebagai hambatan non-tarif. Artinya, tanpa harus menaikkan biaya masuk atau membuat pajak tambahan, Amerika melihat ada mekanisme dalam negeri kita, yang dianggap membuat produk dan layanan asing sulit bersaing di Indonesia. Misalnya, dengan keberadaan Kris, pelaku UMKM hingga e-commerce lokal, kini bisa menerima pembayaran dari berbagai platform, tanpa harus bergantung pada sistem luar seperti Visa atau Mastercard. Sementara itu, GPN membuat biaya transaksi di dalam negeri jauh lebih efisien, karena semuanya diproses di jaringan lokal. Bagi kita, ini langkah strategis. Tapi bagi Amerika, ini alarm bahaya, karena artinya, dominasinya dalam sistem pembayaran mulai terkikis. Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika, USTR, Kris dan GPN masuk dalam daftar kebijakan yang dianggap membatasi akses penyedia layanan pembayaran asing. Bukan karena dilarang, tapi karena semakin tak relevan. Dan inilah bentuk perang dagang generasi baru, perang standar, perang sistem, perang pengaruh teknologi. Sobat finansial, ini bukan cuma tentang persaingan bisnis. Ini tentang siapa yang punya kontrol atas data, sistem, dan arah ekonomi digital dunia. Nah, sobat finansial, kenapa sih Amerika sampai menyoroti Kris dan GPN begitu dalam? Jawabannya mudah, karena mereka memengaruhi jalur uang. Di Indonesia, setiap transaksi retail yang dulu hampir pasti lewat Visa atau Mastercard, sekarang bisa langsung lewat Kris atau GPN. Dan itu artinya, fee yang tadinya mengalir ke luar negeri, sekarang berputar di dalam negeri. Bagi perusahaan global seperti Visa dan Mastercard, ini bukan cuma gangguan. Ini ancaman nyata terhadap model bisnis mereka, di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Pasalnya, pasar kita besar banget. Tiap hari jutaan transaksi terjadi, dari mall elit sampai ke kios-kios kaki lima. Contoh nyatanya bisa dilihat dari kawasan seperti Mangga 2, yang sempat jadi sorotan. Bukan hanya karena perputaran uangnya yang besar, tapi juga karena banyaknya produk luar negeri yang dijual di sana, mulai dari barang branded hingga produk KW super. Nah, sekarang bayangkan jika semua transaksi di tempat seperti itu, tak lagi bergantung pada sistem pembayaran luar, tapi cukup scan kris lokal, atau kartu debit GPN.
Di mata Amerika, kebijakan seperti ini tampak seperti hambatan dagang, meskipun sejatinya ini adalah langkah kedaulatan digital. KRIS dan GPN bukan hanya soal efisiensi pembayaran, tapi juga soal kemandirian ekonomi. Dan di saat Amerika menaikkan tarif impor, sambil menyoroti sistem pembayaran kita sebagai tidak adil, Indonesia justru sedang mengambil peran baru, sebagai negara yang mulai menyusun sistemnya sendiri, bukan sekadar ikut arus global. Sobat finansial, buat kita para investor, sinyal seperti ini penting banget. Ketika sistem seperti KRIS dan GPN mulai dilihat sebagai ancaman oleh negara besar seperti Amerika Serikat, artinya potensi dan kekuatan kita semakin nyata. Tapi ingat, di balik peluang, pasti ada tantangan, dan tugas kita sebagai investor adalah membaca arah arusnya. Yang pertama, peluang investasi di sektor digital payment dan infrastruktur keuangan lokal. Coba tengok perusahaan seperti PT DCI Indonesia, DCII, atau Elang Mahkota Teknologi, EMTK, yang punya ekosistem digital kuat. Lalu ada Bank Jago, Bank Neocommerce, sampai BRI dan BCA, yang mulai mendorong layanan berbasis KRIS dan integrasi GPN. Mereka ini sedang menyiapkan fondasi untuk masa depan pembayaran digital di Indonesia, dan bukan tidak mungkin menjadi pemain regional, bahkan global, ke depan. Yang kedua sobat, perhatikan juga emiten-emiten yang mendukung digitalisasi UMKM. Karena semakin luas KRIS diadopsi, semakin besar pula transaksi non-tunai di level grassroots. Artinya, potensi pertumbuhan ada di bawah. Bukan cuma di kota besar, tapi juga di pelosok yang baru masuk sistem formal. Ketiga, untuk sobat yang lebih konservatif, ini saatnya juga mempertimbangkan saham bank-bank besar yang punya kemampuan digitalisasi kuat, seperti BBCA atau BBRI. Karena sistem KRIS dan GPN ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal siapa yang paling siap menangkap arus transaksi masa depan. Dan terakhir, sobat finansial, tetap waspada dengan risiko geopolitik. Jika ketegangan dagang Indonesia-Amerika makin tajam, bisa saja muncul tekanan terhadap sektor tertentu. Tapi di saat yang sama, semakin kita berdikari, semakin penting peran investor domestik untuk mendukung transisi ini. Jadi sobat finansial, dari semua ini, satu hal yang pasti, KRIS dan GPN bukan sekadar sistem pembayaran. Mereka adalah pintu gerbang menuju sistem keuangan Indonesia, yang lebih mandiri, efisien, dan siap bersaing di panggung global. Dan kita semua, sebagai investor retail, bisa jadi bagian dari perjalanan besar ini. Kalau sobat suka insight seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan komentar, serta subscribe, supaya kita bisa terus bahas isu-isu ekonomi dan investasi dari sudut yang gak biasa.